Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizkula Rabadan Ananmuti dengan NIM 24105111075. Perkenalkan, saya Dindra Sanderma dengan NIM 24105111067. Saya Yohanes Andika dengan NIM 24105 11068. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat sistem database bank sederhana yang akan memuat beberapa user seperti pengguna, administrasi, teller, dan kita akan melakukan input data juga dan akan melakukan beberapa query menggunakan MySQL dengan bahasa SQL. Disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah konsep basis data dan praktikum konsep basis data. Akan kita mulai dari ini soalnya. Lalu ini pembahasannya. Untuk yang pertama ada perancangan basis data untuk sistem perbankan. Pertama kita harus ngelihat dulu nih apa objek dan event yang terlibat di dalamnya. Objek itu adalah orang yang melakukan aksinya dan event adalah aksi yang dilakukannya. Objeknya ada beberapa seperti nasabah, teller, customer service, dan manager bank. Nah, lalu untuk eventnya sendiri, kegiatan yang bisa dilakukan di dalamnya ada beberapa juga, seperti setor tunai dan pembukaan rekening. Lalu perancangan ERD ini harus ada entitas dan relasi. Entitas ini nanti memuat datanya, apa aja yang ada di dalam entitas itu. Lalu relasi ini adalah hubungan yang ada antara para entitas ini. Untuk entitas nasabah, kita akan menggunakan ID nasabah sebagai kuncinya untuk membedakan antara nasabahnya. Lalu ada nama, alamat, dan juga telepon. Lalu ada rekening, nomor rekening untuk pembedanya, ID nasabah, dan saldo. Lalu ada transaksi, ID transaksi untuk pembedanya. Lalu ada tanggal, jenis transaksi, dan jumlah nomor rekening. Terakhir ada pegawai, ID pegawai, nama, dan juga jabatan. Lalu relasinya dari nasabah ke rekening adalah one to many. Artinya, satu nasabah bisa punya berapa rekening. Lalu rekening ke transaksi one to many juga. Artinya, dalam satu rekening bisa melakukan banyak transaksi. Pegawai juga mempunyai relasi ke transaksi one to many, yang berarti artinya sama, pegawai bisa melakukan banyak transaksi. Lalu, kita mulai ke metode perancangan database-nya. Di sini kita menggunakan database-nya MySQL dan kita menggunakan VS Code agar kodenya lebih rapi. Kita menggunakan bahasanya tentu saja SQL. Pertama untuk membuat database, kita bisa memulai dengan perintah create database. Database-nya akan kita namakan bank system. Kita run, setelah itu kita mengubah dulu database yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan database-nya bank system tentu saja yang baru saja kita buat. Jadi kita akan menggunakan command use bank system. Lalu kita akan membuat beberapa table. Table yang kita buat ini dari entitas-entitas yang sudah disebutkan di awal tadi. Oke, table yang pertama yang akan kita buat adalah table nasabah. Table nasabah memuat yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kita akan menggunakan ID nasabah sebagai primary key-nya. Jadi kita tulis ID nasabah dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita akan tambahkan auto increment agar nanti bertambah sendiri. Dan primary key jangan lupa. Lalu kita tambahkan namanya dengan tipe datanya varchar dengan bisa stringnya 100. Memuat 100 karakter nanti. Alamat kita taruh teks. Lalu ada telepon, varchar juga, memuat 15. Lalu kita create table rekening. Di rekening ini akan memuat data yang sudah disebutkan di atas tadi juga. Dengan pertama nomor rekening, integer juga tipenya. Sama dengan tadi kita tulis auto increment dan jadikan primary key. Ini akan menjadi kuncinya juga seperti ID nasabah tadi. Lalu ID nasabah kita buat integer. Lalu ada saldo. Saldonya ini bisa desimal, jadi kalau nanti nggak bulat, tetap keluar di akhir saldonya. Lalu kita hubungkan foreign key, ID nasabah, referensinya ke table nasabah, ID nasabah. Jadi, ID nasabah yang nanti ada di rekening, bakal ada juga di nasabah. Karena itu, kedua table ini saling terhubung, dan datanya terhubung melalui
foreign key ini ID nasabah. Lalu kita buat tabel baru lagi, transaksi. Yang dibuat pertama adalah ID transaksi, integer, lalu auto increment, primary key, sama seperti tadi. Nah, kita tambahkan tanggal, date untuk tabel transaksi ini, agar bisa didata kapan transaksi ini dilakukan, dan terjadinya di bulan dan hari apa. Lalu jenis transaksinya kita taruh enom biar nanti bisa dipilih apakah ini setor tunai, tarik tunai, atau pembukaan rekening. Jumlah transaksinya kita taruh lagi desimal agar bisa disebutkan dengan lebih detail. Nomor rekening yaitu integer. Lalu kita kaitkan lagi, hubungkan foreign key, nomor rekening, reference, rekening, nomor rekening. Nah, ini referensinya ke table rekening yang baru kita buat tadi. Jadi nomor rekening yang sudah ada di transaksi ini ada juga di table rekening. Mereka saling terhubung lewat ini. Lalu terakhir ada table pegawai, create table pegawai, ID pegawai, itu primary key-nya, jangan lupa auto increment. Lalu ada namanya, varchar 100 untuk nama pegawai, jabatannya enum agar bisa dibedakan apakah itu teller, customer service, atau manager. Lalu setelah itu kita akan input data ke dalam table yang sudah dibuat tadi. Untuk input data kita akan menggunakan perintah insert into. Lalu kita sebutkan table apa. Untuk table pertama nasabah. Lalu kita lihat kolomnya yang tadi kita akan memasukkan nilai-nilainya berurutan. Kita taruh yang pertama nama, lalu alamat, lalu telepon. Lalu agar kita tidak perlu mengulangi komen ini berkali-kali, kita bisa mengetik values, lalu setelah itu kita masukkan semua values yang ingin kita input dan menambahkan tanda koma di belakangnya sampai semuanya sudah tertulis. Lalu baru bisa kita akhiri dengan tanda titik koma. Dengan begitu, kita tidak perlu mengulangi fungsi insert into berkali-kali dan cukup sekali. Kita akan input 10 nasabah ke dalam sini, lalu bisa diklik enter. Lalu kita masukkan juga data insert into ke tabelnya rekening. Kolomnya tadi ada ID nasabah dan saldo, values, lalu kita masukkan datanya. Lalu insert into di transaksi. Jangan lupa tanggalnya, jenis transaksinya apa, jumlahnya, nomor rekeningnya. Kita bisa melihat sudah dimasukkan juga. Lalu terakhir insert into pegawai, nama dan jabatannya. Selanjutnya. Kemudian kita akan membahas tentang penerapan query pada database. Nah, untuk yang pertama itu adalah agregat. Nah, fungsi agregat ini dalam SQL itu dipakai untuk menghitung nilai dari suatu atau lebih data, baik itu hitungan, total, rata-rata, minimum, maksimum, ataupun jumlah baris. Nah, seperti yang dicontoh itu ada fungsi sum, fungsi count, fungsi average, fungsi minimum, dan fungsi maksimal. Nah, kita akan membahas satu, dimulai dari fungsi sum. Fungsi sum ini untuk menghitung jumlah total dari nilai numerik di sebuah kolom. Contohnya total jumlah uang yang ditransaksikan. Kemudian itu ada fungsi count yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam tabel atau data yang spesifik. Contohnya banyak transaksinya. Kemudian itu ada fungsi average atau fungsi AVG digunakan untuk menghitung rata-rata nilai di kolom tertentu. Contohnya rata-rata saldo nasabah. Kemudian ada yang keempat, fungsi minimum. Fungsi min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil di kolom tertentu. Contohnya nilai saldo terkecil nasabah. Dan terakhir itu ada fungsi maksimum, digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar di kolom tertentu. Contohnya adalah transaksi terbesar yang terjadi. Kemudian kita akan bahas join. Nah, sebelum kita membahas join, perlu diketahui tabel kiri adalah tabel yang disebut sebelum kata join dalam query SQL. Sedangkan tabel kanan adalah tabel yang disebut setelah kata join dalam query SQL. Terus kita inner join hanya menggabungkan data yang memiliki kecocokan pada kedua tabel tersebut. Contohnya nama nasabah yang melakukan transaksi. Kemudian ada left join yang menampilkan semua data dari tabel kiri, walaupun tidak ada rangsangan di tabel kanan. Contohnya daftar semua rekening dan transaksi jika ada.
Kemudian dan terakhir itu ada right join, menampilkan semua data dari tabel kanan walaupun tidak ada pasangan di tabel kiri. Contohnya semua transaksi dan saldo rekeningnya. Kemudian kita akan membahas view. View itu adalah view digunakan untuk membuat sebuah tabel virtual khusus yang dapat ditunjukkan dengan format yang berbeda dan berasal dari tabel utama tanpa merubah bentuk dari tabel utamanya tersebut. Bisa dilihat contohnya. Dan ini ada satu view nasabah saldo tinggi. Itu menampilkan nasabah yang memiliki saldo lebih dari 5 juta. Ini seperti yang dilihat di sini ya. Kemudian itu ada view rincian transaksi yang menampilkan jumlah dan total nilai transaksi sesuai jenisnya. Dan ini adalah contohnya. Dan kemudian itu view transaksi terbaru. Ini menampilkan tanggal transaksi terbaru untuk setiap rekening. Dan ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh saudara Rizkolo. Baik, di sini saya akan membahas mengenai subquery. Apa itu subquery? Subquery adalah query yang ada di dalam query gitu. Jadi kita akan menjalankan sebuah query di dalam query lagi gitu. Sehingga dia bisa menampilkan data yang lebih spesifik lagi ketimbang menggunakan query biasa. Nah, contohnya di sini. Kita akan mencari nasabah dengan saldo di atas rata-rata gitu kan. Nah, jadi kita harus mencari subquery-nya dulu. Subquery-nya itu dia mencari average saldonya, mencari rata-rata saldonya. Nah, nanti setelah udah ada rata-rata saldonya, baru dia menjalankan query utamanya. Query utamanya itu adalah dia akan men-select nama, saldo, dan macam-macam, pokoknya keterangan-keterangan akun yang diperlukan. Itu untuk mengambil data itu, terus dia akan menaruhnya nih di where-nya saldonya hanya menampilkan nasabah yang saldonya lebih besar dari di atas rata-rata nih, where saldo bagian saldonya itu lebih besar dari isi subquery-nya, yaitu lebih besar dari rata-rata subquery-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada transaksi di atas rata-rata. Jadi di sini bagian subquery-nya akan ada select average dari jumlah transaksinya. Jadi dia menghitung rata-rata jumlah transaksi di tabel transaksi gitu ya. Di sini bisa dilihat gitu kan nih. Jadi dia bakal ada rata-ratanya berapa dari seluruh transaksinya, nanti dijadiin satu nilai. Nah, setelah itu dia akan menggunakan bagian utamanya ya, outer query-nya itu dia akan mencari dari semua data transaksi. Terus dia akan mencari jumlah transaksinya yang di atas rata-rata. Jadi dia itu menggunakan where di mana si jumlah dari jumlah transaksinya itu lebih besar dari rata-rata. Di sini pakai tanda lebih besar dari rata-rata di dalam kurung si subquery-nya, yaitu si average-nya gitu. Jadi dia mencari average-nya dulu, average-nya dijadiin nilai, baru nanti si nilai dari average-nya ini dikomparasikan mencari mana yang lebih besar daripada si average transaksi. Nah, ini ada lagi nih untuk mencari transaksi terbesar di sini. Nah, jadi di dalam subquery-nya kita akan mencari nomor rekening dari transaksi di order by jumlah gitu ya, di order by jumlah limit 1 di sini. Jadi dia mencari nomor rekening dengan jumlah transaksi terbesar. Ini subquery-nya. Terus dia diurut by jumlah. Di sini dia mengurutkan transaksinya berdasarkan jumlah dari yang terbesar ke kecil. Terus limit 1 ini mengambil ya, jadi ini penjelasannya, ini limit satunya ini mengambil hanya transaksi terbesar aja, limit 1 gitu. Jadi karena dia diurut dari terbesar ke terkecil, otomatis transaksi terbesar itu ada di urutan pertama, maka di limit untuk urutan ke satu saja yang diambil gitu. Kemudian di bagian utamanya ini, di outer query-nya dia akan men-select nomor rekening dan saldo dari bagian rekening nih. Ya, terus di mana nomor rekening itu sama dengan isi subquery. Jadi hanya menampilkan rekening yang memiliki transaksi terbesar. Jadi di sini setelah dia udah menglimit mencari si jumlah transaksi terbesarnya, baru dia mencari detail-detail si penggunanya, detail-detail nasabah yang nilai transaksinya itu sama dengan si urutan pertama tadi alias paling banyak seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian grant and revoke. Jadi di sini grant and revoke itu
dia memberikan privilege untuk akun. Jadi nanti kita akan membuat akun di sini. Dia akan memberikan privilege akun ini bisa ngapain sih gitu. Bisa ngapain aja, apa dia administrasi, bisa buat segalanya, atau dia cuma buat view, bisa buat cuma select, kayak gitu. Pertama hal yang kita lakukan itu adalah create user. Di sini kita ada 4 akun. Pertama di sini ada akun admin, ada nasabah, ada teller dan customer service, dan ada bank manager. Kemudian di sini ada grand privilege. Ini memberikan privilege tertentu, hak-hak tertentu untuk akun-akun tersebut. Nah, untuk admin saya berikan grand all privilege karena memang admin itu fungsinya untuk mengatur segala jenis data-datanya ya. Kemudian di sini ada nasabah. Nasabah ini diberikan select, di maaf sebentar. Select di rekening. Jadi nasabah ini diberikan sistem select ya. Sistem select di rekening, transaksi, dan juga di bagian nasabah. Jadi fungsinya itu untuk menunjukkan data-datanya ya, menunjukkan data-data pada tabel di rekening, transaksi, dan nasabah. Kemudian teller dan customer service, teller dan customer service saya berikan hak untuk menunjukkan dan memasukkan data baru di sini. Jadi dia diberikan perintah insert, select, dan update gitu deh. Dia diberikan insert, select, dan update di sini untuk menunjukkan, yaitu select, memasukkan, insert, dan data baru, dan juga mengupdate data yang sudah ada gitu ya, pakai update. Kemudian manajer bank, di sini manajer bank ini diberikan hak untuk menunjukkan seluruh data. Kenapa manajer bank hanya untuk menunjukkan sistem seluruh data? Karena manajer bank ini fungsinya nanti dia akan hanya memantau gitu perkembangannya dan memantau input yang ada di bank seperti itu. Nah, di sini untuk Grand Select Manager Bank ini spesial karena menggunakan spasi, maka untuk di perintah exam pp ini khusus dia menggunakan tanda kutip di sini. Bisa dilihat di sini. Tanda kutip 2 bank manager. Karena kalau misalnya kita nggak pakai tanda kutip maka hanya kelihatan banknya saja nanti gitu. Nah, di sini ada flash. Flash ini adalah untuk menyimpan permanen perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem ini gitu. Aktivitas, pertama di sini admin, yang pastinya login ya, untuk semua akun nanti kita akan ada login. Lalu di sini contoh aktivitas yang kita lakukan dengan perintah admin di sini adalah memasukkan alamat nasabah gitu. Jadi dia ini menginput alamat nasabah. Sekali lagi ini dia untuk grand all privilege, jadi sebenarnya dia bisa ngapain aja sesuka yang dia mau gitu ya. Terus di sini ada update rekening nih ya, mengubah nilai rekening. Terus di sini ada membuat tabel backup nasabah gitu. Jadi dia misalnya perlu tabel backup, jaga-jaga, di sini dia ada gitu ya. Mungkin ini untuk mau dipakai di bagian bank manager nanti dan lain-lain bisa. Nah, ini nasabah. Pertama yang pasti login. Nah, dia akan di sini dia cuma bisa menunjukkan saja ya. Jadi dia cuma bisa select, menunjukkan jumlah rekening, menunjukkan transaksi, dan juga menunjukkan data alamat seperti itu. Nah, di sini ada teller dan CS, customer service. Dia bisa menambahkan dana transaksi. Jadi di sini dia ada insert, dia ada data transaksi. Jadi di tabel transaksi nanti dia bisa menambahkan transaksi baru, mungkin ada transaksi antara akun A dan B gitu, atau misalnya dia ada setoran tunai atau penarikan tunai gitu ya. Kemudian di sini ada memperbarui data transaksi, misalnya ternyata ada kesalahan dalam input dan lain-lain, dia bisa melakukan update gitu. Misalnya ada penambahan gitu ya, dari 100.000 pas dia mau setoran terus naik jadi 150.000 dan nanti dia tinggal update aja. Terus di sini ada menampilkan seluruh riwayat transaksi bank seperti itu. Dia di limit hanya di 3 perintah ini dan juga dia dan dia juga hanya di bagian transaksi. Lalu ada manajer bank. Manajer bank ini dia fungsinya hanya menselect untuk berbagai tabel-tabel yang ada di sistem bank ya. Jadi di sini dia menselect seluruh nasabah, menunjukkan seluruh nasabah. Kemudian dia menunjukkan data transaksi dengan menggabungkan 2 tabel di sini ya. Menggabungkan
tabel transaksi dan rekening di sini. Transaksi dan rekening. Kemudian di sini juga dia bisa menunjukkan total dari seluruh saldo nasabah dia dengan select sum ya. Dengan select terus nanti ditambahkan total saldo gitu. Nah, di sini ada revoke. Revoke ini digunakan sebagai perintah untuk mencabut hak-hak tertentu dari seseorang. Nah, contohnya di sini kita akan mencabut hak dari si admin. Di sini maka revoke all karena dia kan grant all privilege, maka revoke-nya all on bank system dot bintang. Ini artinya dia merevoke atau menggrant untuk database bank system. Dotnya itu menandakan tabel apanya, bintang itu berarti semua tabel gitu ya. Terus from dari admin at localhost karena data admin ini disimpan pada localhost seperti itu. Kemudian di sini ada flash privilege lagi, sekali lagi untuk menyimpan perubahan secara permanen ya. Jadi otomatis secara permanen si admin tidak punya hak lagi gitu. Kalau misalnya tidak flash privilege, kemungkinan yang terjadi adalah dia tidak punya hak di sininya, tapi nanti begitu sistemnya di restart, haknya muncul lagi seperti itu. Kemudian di sini ada daftar pustakanya, di sini referensi yang kami gunakan untuk makalah hari ini. Di sini ada Goziwe, di sini jadi video-video tutorial untuk penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara kerja MySQL. Kemudian di sini ada dari W3 Schools. Kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.